Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Fatur Rahim dari kelas A dengan NIM 4012407176. Di sini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat bagaimana tahapan-tahapan UMKM budidaya jamur tiram milik Pak Samsul di Desa Panjeng. Langsung saja tanpa lama-lama, selamat menyaksikan. Nah teman-teman, ini merupakan kediaman rumah Bapak Samsul yang mana beliau seorang pengusaha jamur tiram yang sukses mengelola setiap tahapannya, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga distribusinya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai eksplorasi tentang bagaimana Pak Samsul membangun usahanya yang inspiratif ini. Pertama niku serbu kajeng niku nggih. Rajen darang. Katul, kali tetes, kali napa niku TS. Nggih. Kali gamping. Oh, nggih. Gamping terus kalsium. Oh, kalsium nggih. Niku dicampur sedanten nggih. Dicampur sedanten, mengko sampun dicampur paring toyo. Jadi, bahan baku yang digunakan dalam produksi jamur Pak Samsul yang pertama itu ada serbuk kayu. Bahan utama dalam produksi media tanam jamur adalah serbuk kayu. Pak Samsul menggunakan serbuk kayu jati berkualitas KW2, meskipun serbuk kayu sengon dengan kualitas KW1 lebih baik. Serbuk kayu jati dianggap sudah cukup untuk mendukung pertumbuhan jamur. Kendala pada serbuk kayu adalah jumlahnya yang tidak selalu stabil karena berasal dari penggerajian kayu. Untuk memenuhi permintaan di bawah 1000 polybag, bahan ini biasanya tersedia. Namun jika permintaan mencapai 1000 polybag atau lebih, pengiriman bisa melambat. Bahan baku selanjutnya ada bekatul. Bekatul berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi jamur tiram. Dalam komposisi disarankan menggunakan 2 kg bekatul per arko. Jika jumlah bekatul terlalu banyak, hal ini justru dapat mempengaruhi hasil akhir jamur. Bekatul menjadi salah satu bahan yang mudah didapatkan, sehingga tidak ada kendala dalam ketersediaannya. Bahan selanjutnya adalah tetes. Tetes atau mulase digunakan untuk meningkatkan kesuburan media tanam. Dengan adanya tetes, jamur dapat tumbuh lebih subur dan lebih cepat. Bahan baku selanjutnya yaitu TS. TS atau tambahan pelapukan berfungsi mempercepat proses pelapukan serbuk kayu. Serbuk kayu yang lebih cepat lapuk akan mempercepat pertumbuhan akar jamur. TS ditambahkan dalam jumlah 1 genggam tangan per arko. Nah, bahan yang selanjutnya yaitu gamping. Gamping memiliki peran penting dalam mengatur kadar pH media tanam. Dengan kadar pH yang tepat, lingkungan media tanam menjadi lebih ideal untuk pertumbuhan jamur tiram. Biasanya, gamping ditambahkan sebanyak 2 ons per arko. Bahan baku yang terakhir adalah kalsium, yang digunakan untuk mengeraskan polybag agar lebih kokoh dan tidak mudah rusak. Takaran kalsium yang digunakan adalah 1 ons per arko. Nah, semua bahan-bahan yang sudah saya jelaskan tadi kemudian dicampur dengan air sebanyak 1 ember setengah ke dalam arko. Campuran tersebut kemudian diproses lebih lanjut untuk menjadi media tanam polybag untuk jamur tiram. Pemasak pertama. Oh, masak lagi. Sampun langganan. Oh, nggih. Pami telas ngoten langsung telepon gitu. Kualitasnya nggih ibaratnya niku sing KW2 lek sing biasane ditenel, lek sing KW setunggal niku kados sengon tapi niku mendeti tepi lan pacitan. Nek niki mawon gambar nggih sampun sak. Biasanya kendalanya serbuke kayu niku. Oh, kadang niku telat. Kan saking pengrajian itu kan buatan kadang ngoten. Nggih. Kendalane niku serbuke niku. Nggih. Nek kados katul intine kan kathah. Nggih niku. Nih wonten permintaan di atas 1000 ngoten nggih berarti lambat. Nggih. Pamila di bawah 1000 ngoten nggih tesih saged. Pertama niku nggih grajen niku dicampur kali bahan-bahane kados katul, kados anu niku wau kan. Dilebet enten mesin mixer niku wau. Ibar niku difermentasi sedina sewengi mengke ibar niku di pagi damel polybag ngoten nika terus diopen ibar diopen niku mengke nembe dipipiti. Nah,
upami sampun bibit wingi kanten ngentosi selama sebulan nembe tumbuh jamur. Kados nika kan nembe bibit. Entene ngeten iki Mas, niki kan niki lek sampun berhasil kan ngeten iki. Nggih. Nah, niki niki. Proses produksi jamur tiram yang pertama itu semua bahan dan komposisi yang telah disiapkan dicampur menjadi satu dengan air dengan takaran 1 arco sesuai komposisi. Proses pencampuran ini menggunakan alat mixer atau pengaduk agar lebih cepat dan efisien. Setelah tercampur dengan baik, bahan baku difermentasi selama 1 hari 1 malam. Setelah proses fermentasi selesai, bahan tersebut dimasukkan ke dalam polybag. Selanjutnya, polybag diproses di mesin oven selama 8 jam yang terdiri dari 2 jam pengukusan dan 6 jam sterilisasi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahan benar-benar steril. Setelah dikeluarkan dari oven, polybag dibiarkan dingin sebelum masuk ke tahap pembibitan. Ini merupakan alat cincin penutup polybag. Gunanya agar saat masa pengovenan, air tidak masuk ke dalam polybag atau wadah jamur. Masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap pembibitan. Pada tahap ini dibutuhkan alkohol 7% untuk sterilisasi alat, serta ruangan khusus untuk mencegah masuknya mikroorganisme patogen, seperti kapang, hamir, dan bakteri. Mikroorganisme ini dapat mengganggu pertumbuhan jamur tiram, atau bahkan menyebabkan tumbuhnya jamur liar, lumut, atau jamur kuning yang tidak diinginkan. Ini adalah bibit jamur tiram yang Pak Samsul buat sendiri dari bahan-bahan alami seperti jagung, garjen, dan bahan lainnya. Proses pengovenan dalam pembuatan bibit jamur juga berbeda, yaitu lain alat oven. Setelah proses pembibitan selesai, polybag yang telah dibibitkan disimpan di tempat lembab dengan suhu yang stabil, tidak terlalu panas maupun dingin, untuk mempercepat pertumbuhan jamur. Dalam waktu sekitar 2 minggu, jamur mulai muncul. Setelah jamur mulai tumbuh, diperlukan waktu sekitar 1 bulan hingga siap untuk panen. Selama masa ini, kebersihan jamur harus diperhatikan agar terhindar dari hama seperti ulat, mimik, dan lalat. Untuk memastikan pertumbuhan jamur berjalan dengan baik, perhatikan miseliumnya. Jika berwarna putih, itu menandakan jamur tumbuh dengan baik. Namun jika warnanya coklat atau buram, itu berarti jamur gagal tumbuh. Jamur yang gagal biasanya akan didaur ulang menjadi kompos. Kados mixer niku kan biasanya lek pengaduan manual toh. Manual kan anu dangu lelek damel mixer ngeten kan lebih cepat, lebih efisien kan. Produksi langsung dados kan itu terus opennya selama 8 jam. Oh, 8 jam. Iya, 8 jam di open. Bar niku di anu kacang adem iki lek adem nembe dikasih benih. Ini adalah alat mixer yang biasa beliau gunakan untuk mengaduk bahan baku agar lebih cepat dan efisien. Selanjutnya ini ada alat oven yang biasa beliau gunakan untuk mensterilkan polybag. Dan yang terakhir ada alat oven yang khusus untuk benih jamur tiram. Kualitasnya anu baik napa mboten ta? Nggih, mantap. Lek anu saking miselium Mas. Oh, saking miselium. Saking miselium umpami polybag bibar dibenih ngoten niku nggih. Nggih. Ini lek niki sae napa mboten sampun ketinggal saking miselium. Lek miselium ketinggalan sae putih ngoten nggih niku kualitasnya sae lek namung durung ngoten niku kualitasnya kurang sae. Oh. Antara sae kalih mboten niku perbedaane kan. Oh nggih nggih, niki luwih putih ngoten nggih. Niki kan miselium niki jamure. Nggih. Lek niki kan mboten wonten. Langsung diambil ke rumah. Oh, langsung diambil ke rumah. Jadi konsumen itu order mien, kalau pesen sampean-sampean benjing nanti diambil. Iki ingkang sering tumbas. Nggih. Tukuler lapangan, jenangan. Jenangan. Nggih. Nggih, nggih. Niko tiap hari paling dikit itu 2 kilo. Kadang sakit lebih, kadang 3 kilo, kadang 1 kilo. Demikian kunjungan saya ke UMKM budidaya jamur tiram milik Pak Samsul di Desa Panjeng. Semoga video ini memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.